Kita ke informasi lainnya pemirsa, dua oknum TNI Angkatan Darat di kota Serang, Banten bersama dua warga sipil ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya seorang pemuda hingga berujung kematian. Oh, bawa botol tuh. Nendang pintu gue tuh. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada 15 April 2025 pukul 2 dini hari. Korban Fahrul Abdillah usia 29 tahun dianiaya Pratu MI dan Pratu FS bersama dua warga sipil MS dan JH. Perkelahian dipicu oleh suara knalpot, kendaraan dan juga ejekan. Merasa tidak terima, para pelaku kemudian mengeroyok korban hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Korban tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah atau dirawat di rumah sakit. Dua pelaku sipil MS dan JH sudah ditahan pihak kepolisian, sementara Pratu MI dan Pratu FS sedang menjalani pemeriksaan oleh Detasemen Polisi Militer Denpom 34 Serang. Dari hasil pemeriksaan sudah ditetapkan pada tanggal 18 April kemarin ada dua anggota TNI yang menjadi tersangka dan saat ini sudah ditahan di kantor Denpom 34 Serang untuk pemeriksaan lebih mendalam. Kemudian untuk warga sipil yang diduga pelaku sudah ditahan dan ditangani oleh pihak Polresta Kota Serang. Fahrul Abdillah, seorang pemuda di Serang, Banten, meninggal dunia usai dianiaya dua oknum anggota TNI bersama dua warga sipil. Kini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana peristiwa penganiayaan bisa terjadi? Menurut informasi sejumlah rekan korban yang diterima pihak keluarga. Sudah bersama kami Bapak Nana Sujana selaku ayah korban. Bapak Nana Sujana, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Gita. Pak Nana, sebelumnya kami dari TV One mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas kepergian putra Bapak. Semoga keluarga bisa mendapatkan ketabahan Bapak. Namun mungkin bisa dijelaskan Pak Nana, dari pihak keluarga sebenarnya mendengar kejadiannya ini seperti apa? Yang diterima mungkin dari pihak keluarga, dari rekan-rekan almarhum yang saat itu juga ada di TKP. Seperti apa Pak? Ya, jadi saya itu mendengar informasi ataupun keterangan dari saksi-saksi teman almarhum, ya. Jadi kejadian kronologisnya seperti begini. Jadi ada sekelompok pemuda yang nongkrong, katanya di depan BJB, ya, tuh. Ya nongkrong, ya nggak tahu ya masalahnya apa. Nah sebelumnya itu dari arah mana gitu ya, ada dua mobil itu saling kejar mengejar, ya begitu. Nah dengan informasi lagi, yang satu mobil itu merasa tersinggung dengan suara knalpotnya, ya, dan dia itu dalam keadaan mabok, katanya kan miras, nggak tahu lah entah itu dari kafe ataupun apa, saya tidak menyebutkan ya. Nah setelah datang nyampe di dekat kelompok anak muda tersebut yang berikut anak saya tersebut ya, dia turun ke situ, akhirnya dikejar lah sama si pelaku. Nah dari situ kan teman-teman yang turun dari mobil tersebut namanya itu boleh disebut ya Bu ya? Ya, Jadi boleh. dia turun, itu namanya itu kalau nggak salah Bolip. Nah dia turun, dia ke situ. Akhirnya yang nongkrong itu kan mungkin dia nggak tahu masalah, ada apa-apa kenapa ditonjoklah satu orang tersebut jatuh, dan anak saya sendiri si korban dia melerai, ikut menengah, bahasa kita mah nyapih gitu ya, itu masalahnya nggak tahu apa-apa. Nah akhirnya anak saya tersebut yang namanya Fahrul Abdillah, dia yang kena sasaran penuh, yang lain pada bubar semua, jadi pada kabur ya. Nah setelah terjadi dia memang pingsan, bahasanya kan koma lah gitu di tempat, baru pada kembali lagi ke tempat kejadian, dibawalah ke rumah sakit gitu Bu ya. Si korban itu bawa ke rumah sakit umum yang ada di Serang. Gitu. Nah saya
baru ada telepon dari anak sendiri, saya meluncur ke rumah sakit Serang tersebut, Bu. Seperti itu kejadian. Baik, artinya anak Bapak ini sebenarnya tidak mengenal sama sekali dari dua mobil yang berkejar-kejaran, bahkan justru melerai tapi sebenarnya tidak mengenal pihak-pihak tersebut, Pak. Betul, sama sekali tidak mengenal yang pihak orang tersebut, tidak tahu, tidak mengenal sama sekali. Bahkan saya lihat di YouTube anak, kalau Bapak kan ya anak udah tua nggak ngerti lah masalah media ya. Saya lihat itu kronologis, ada juga dari pihak terkait menceritakan bahwa dia itu habis ngelayat, terus tersinggung gitu ya. Maaf Bu ya, saya tidak terima kalau seperti itu. Masa habis ngelayat, orang logika kita kan dia mabok kan, pengaruh alkohol. Kan seperti itu Bu, betul nggak? Baik, artinya sampai saat ini apakah dari yang didengar keluarga ada mungkin perbedaan kronologi Pak dari yang pihak keluarga dengar dan juga kronologi dari pihak kepolisian Pak? Ya, untuk sementara ini dari pihak kepolisian itu belum ada yang minta konfirmasi ataupun keterangan kepada pihak kami sebagai pihak keluarga. Nah, adapun di tanggal 18 waktu penguburan di daerah Sajira kan asal masa itu ada Bu ya dari pihak entah dia Korem atau Denpom Serang ada ibaratnya menyaksikan penguburan dan juga dia secara silaturahmi ke keluarga saya ngobrol ya. Dia sangat menyesal sekali atas tindakan anggota kami, katanya kan seperti itu. Nah, baru dapat satu waktu itu Bu. Jadi baru dapat satu dari aparat TNI kan. Nah, tapi kalau saya melihat di YouTube ya itu dari Korem nggak tahu nama saya sebutkan ya. Dia kronologisnya ketersinggungan dengan almarhum. Padahal nggak kenal Bu. Logikanya seperti itu, nggak kenal sama sekali. Yang punya masalah mah temannya almarhum kejar-kejaran di mobil tersebut. Sama sekali nggak tahu Bu masalah itu. Jadi nggak kenal lah ibaratnya. Baik. Pak Nana, mohon izin Bapak, apakah mungkin pernah mendapatkan informasi mungkin selama ini putra Bapak ada mengenal ataupun pernah terlibat masalah dengan suatu kelompok? Apakah mungkin putra Bapak pernah bercerita seperti itu? Alhamdulillah Bu ya, bagi ya anak saya itu ya ibaratnya seperti begini ya. Saya kan tidak tiap hari melihat aktivitas dia ya, karena di Serang dia itu diamnya sama mamahnya gitu kan. Kalau saya kan posisi di Menes. Cuman dari informasi teman-temannya, dari pergaulan itu baik gini. Kalau saya kan nggak bisa menyebutkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau kejujuran itu bukan untuk diucapkan ya, tapi untuk dilakukan. Saya tidak akan anak saya baik gini nggak mau seperti itu. Cuman dari rekan, dari semua keluarga itu bahwa almarhum itu orangnya tidak ada bermasalah, orangnya baik seperti itu ya. Baik. Iya. Dari Pak Nana atau mungkin dari pihak keluarga, apakah sudah ada yang dipanggil pihak kepolisian Pak untuk memberikan keterangan mengenai korban Pak? Sampai saat ini belum ada dari pihak terkait manapun yang menemui keluarga korban selain dari media sosial ya. Baik. Terakhir Pak Nana mungkin bisa disampaikan apa sebenarnya harapan dari pihak keluarga dan juga tentunya kepada pihak kepolisian begitu. Seperti apa Pak? Silakan. Ya kalau saya dari sebagai orang tua sendiri ya ibaratnya almarhum ya merasa terpukul dan merasa sangat kehilangan. Kalau ibaratnya sedih apapun itu ya udah hanya sendiri yang menanggung. Cuman kembali lagi ke sadar diri ya memang udah tadi seperti itu. Dan saya mohon cuman ke pihak hukum yang berlaku di Indonesia ini ya. Ataupun yang dari Koramil, Denpom, apapun itu ya aparat ya. Saya minta hukum seberat-beratnya sesuai yang hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Nah itu aja. Amin. Harapan kita bersama Pak. Dan semoga tentunya ada titik terang. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak Nana. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih sekali lagi Pak Nana sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
Amin. Waalaikumsalam.